pertanyaan itu ke aku. Dan pertanyaan-pertanyaan itu rumit-rumit semua untuk dijawab guys. Tapi aku terpaksa harus jawabnya karena emang ini konten aku. Ya guys, yuk. Sekarang kita tinggal, ya maaf juga ya aku pakai buku soalnya aku itu nggak pakai HP. Nanti deh sama aku dilihatin siapa yang nanya sama aku. Soalnya aku nggak pakai HP karena HP aku tuh dipakai buat video. Video itu pakai HP, nggak pakai kamera. Jadi dan aku tuh cuma punya HP satu. Yuk guys, kita jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman aku yang tercinta dan yang tersayang. Pertanyaan dari Ilmi. Ilmi itu orangnya suka nemenin aku dan bawel banget. Ilmi, pengalaman apa yang membuat teteh sedih, ribet, tapi harus berhasil? Wow. Oh guys, pertanyaannya. Pengalaman teteh yang sedih itu ya dengan kehidupan teteh sehari-hari, kehidupan teteh dari keluarga, dan ribetnya itu aku harus ngejalanin sendirian karena sekarang itu kakakku udah ninggalin aku demi kebahagiaan kita semua gitu. Tapi harus berhasil, iya, jadi aku tuh harus maksain hidup sekuat mungkin dan menjalaninya dengan ikhlas, dengan berbagai seniman. Harus berhasil gitu. Harus berhasil sampai aku bisa ngebuat bahagia keluarga aku, buat bahagia orang-orang yang terdekat aku, dan bahagia untuk semua. Nisa SD, alasan jadi YouTubers. Kalau misalnya ada haters, tanggapan Santi gimana? Terus impian terbesar Santi yang ingin banget diwujudkan apa? Alasan aku ingin jadi YouTubers, ya amin kalau beneran jadi YouTubers. Tapi aku main iseng-iseng dulu ya. Dan aku tuh kalau misalnya seandainya aku tuh ada cita-cita buat jadi YouTubers, karena aku tuh inginnya nanti kalau jadi YouTubers itu kan lebih mudah gitu buat kayak beraktivitas sehari-hari di rumah gitu kan. Kalau kerja kan harus keluar rumah, atau kalau online gitu aku juga bisa sambil ngejalanin sekarang juga. Cuman ya buat rezeki tambahan, semoga aja aku berhasil, jadi aku bisa bawa keluarga buat ngangkat derajat orang tua terutama, terus ngangkat derajat keluarga dan juga semua orang-orang yang terdekat sama aku. Terus tanggapan kalau ada haters. Ya kalau ada haters mah ya kita nggak jadi YouTubers juga, banyak haters mah dalam kehidupan masing-masing. Ya namanya juga manusia, manusia itu kan saling membenahi, saling melengkapi. Ya mungkin cara mereka yang jadi haters itu ya mereka tuh ingin membenahi apa kekurangan kita, terus kayak apa kritik mereka. Ya udahlah, nggak apa-apa. Tanggapan aku mah kalau ada haters ya tanggapin aja, respon, tapi nggak usah dibawa hati karena mungkin ya kalau YouTubers haters itu kan kayaknya ya dari kata-katanya atau cara mereka ngeritik itu bikin sakit hati. Jadi kita respon tapi jangan menanggapi atau jangan dibawa ke hati gitu, dibawa ke hati. Impian terbesar Santi yang ingin banget diwujudkan. Pertama, aku pingin jadi anak soleha, hafiz Al-Quran. Kenapa aku pingin jadi anak soleha? Karena aku pingin ngejahit orang tua aku di akhirat nanti. Terus kalau pingin jadi hafiz, karena aku pingin ngasih mahkota aku buat mama papa. Dan impian terakhir aku di dunia ini, aku tuh pingin ngehajiin, ngumrohin keluarga aku semua, nggak terkecuali. Yang tanya aku juga pengen jadi YouTubers karena itu tujuan aku juga. Terus dari Amel, kapan main sama aku? Nanti kapan-kapan. Soalnya ya aku teh teman SD yang aku dulu aku lupa lah.
mencintai. Susah, itu tergantung orang yang akan mencintai kita. Kalau seandainya ya orang itu teh bukan nggak mau ya sih emang nggak mau mencintai kita, ya buat apa diperjuangin gitu. Apalagi bagi semua perempuan ya, menurut aku caranya biar dicintai orang yang kita cintai, berdoa di sepertiga malam. Ilmi, pengalaman apa yang membuat teteh kesal tapi lucu? Aku itu ya kalau bikin video paling nggak suka kalau video aku tuh ditonton di depan aku gitu. Jadi kalau mau nonton ya udahlah masing-masing gitu, jangan aku tuh sampai tahu kalau orang itu nonton di depan aku gitu. Soalnya aku pernah diponok ya, ada ya kayaknya itu tuh ngefans ya sama gue ya ngefans sama aku, jadi dia tuh nyetel videonya teh di depan aku. Jadi aku teh kalau gitu teh aku teh suka jangan suka gitu, jangan jadi keliti. Pokoknya lo jangan sampai nonton di depan aku deh. Makanya kalau di depan akunya malu, salting gitu. Terus Rai, cerita pengalaman hidup. Kalau cerita pengalaman hidup itu pasti panjang, aku bakal cerita berjam-jam. Dan pokoknya intinya pengalaman hidup aku itu sulit, rumit ya, namanya juga hidup. Pasti ada bahagia, suka, duka. Tapi di kehidupan itu pasti ada yang dominan. Misalnya ya, keluarga, misalnya ya kayak kehidupan aku, dominannya kemana, kayak sedih terus selama hidupnya, atau enggak bahagia terus hidupnya gitu. Kalau aku, menurut aku ya, karena aku tuh bukan seumur umur ya, maksudnya ya seusia aku selama 19 tahun ini, aku tuh hidup di keluarga itu cuman sebentar. Aku banyaknya tinggal di panti asuhan. Tapi dari bahagia ting. Karena itu yang membuat kita akan mengurangi rasa beban kita dan rasa nyeri hati. Benar gak guys? Terus Tessa, gimana rasanya ditinggal nikah sama mantan? Aku belum pernah sih ditinggalin nikah sama mantan, karena mungkin ya aku tuh orangnya setia. Jadi dan aku tuh orangnya ngangenin. Lupain ya, ngaku jujur ayo buat semua mantan-mantan aku ya. Kalau bener komentar. Karena rasanya ditinggal nikah sama mantan. Semoga aja nggak pernah, semoga aja enggak. Tapi kayaknya mah bakal. Ya soalnya ya begitulah. Natasha, apa yang buat kamu bertahan hidup sampai sekarang padahal banyak banget ujian hidup dan beban pikiran? Ya kamu tahu banget ya cerita aku, jadi kamu ngasih pertanyaan aku kayak gitu. Aku pernah sempat gitu kayak pikir, ya buat aku sih aku hidup lagi gitu, gak ada harapan lagi, apalagi udah gak ada penyemangat. Terus kayak orang tua aku jauh, keluarga aku gini gitu ya. Aku pernah berpikiran kayak udah gitu. Tapi ya sebelum kita ada di posisi itu, pasti kita itu pernah dengar tausiah gitu kan. Nah, aku sempet pikir kayak gitu, tapi aku tuh langsung astagfirullahaladzim, nggak boleh gitu Santi. Aku suka banget ngedengerin tausiah Ali Jabir, Syekh Ali Jabir, karena itu tuh bener-bener bermotivasi. Dia kalau aku mau ngelakuin apa-apa sama Ustadz Hanam Ataki, itu dua ustadz yang paling aku sukai. Jadi aku tuh bertahan hidup ya karena pertama aku tuh di dalam hati aku masih belum mencapai tujuan hidup aku. Aku itu harus membalas budi kedua orang tua aku, terus ngebahagiain orang-orang yang di dekat aku, dan aku juga mikir kalau aku bunuh diri ataupun meninggal sekarang gitu ya di akhirat aku nanti gimana. Tujuan hidup aku belum selesai, di akhirat aku dapat siksaan, ya ruginya tuh berlipat-lipat ganda. Lebih baik kita misalnya ya rugi di dunia, tapi kita terus ngejalanin hidup dengan ikhlas,
Ya semoga aja insya Allah Allah mengasihinya kita di akhirat nanti sama Allah dikasih rahmat, ya kan, jadi kita tuh hidup enak. Amin amin. Cecep, pajang foto orang yang ingin kamu jadikan suami. Oh, siapa ya? Belum ada sih. Karena menurut aku tuh masih trauma sama cowok ya. Karena menurut aku cowok itu semua sama. Awalnya pengorbanan, akhirnya sekali dan nyakitin. Belum ada cowok yang bisa kayak masuk dalam hati aku, ngebuka hati aku lebar gitu. Sampai aku tuh bisa berpikir kalau laki-laki itu semua nggak sama, beda. Mereka emang sama laki-laki, tapi beda cara mereka, akhlak mereka, perilaku mereka. Seni, kapan nikah? Oh, Seni, deng. Kapan nikah? Kayaknya aku belum mikirin nikah. Awalnya aku punya cita-cita buat nikah muda, bahkan sebelum kakak kembaran aku ya. Aku tuh pengen banget nikah ya, tapi karena dikecewain jadi stop, berhenti. Aku pingin nikah sih sebenarnya, tapi karena aku tuh banyak sih sebenarnya cowok, tapi ya aku belum bisa buka hati, karena ya trauma itu. Dan mungkin aku nikahnya sampai jodoh aku menjemput, jodoh yang tertulis di lauhul mahfuz menjemput aku dengan serius dan siap terima apa adanya, karena aku itu kan alien atau nggak bidadari ya. Ceritakan seorang laki-laki yang berjuang tidak pernah lelah. Ya aku belum bisa nyebutin kalau laki-laki itu berjuang tidak pernah lelah, karena ya dibilang seperti itulah aku sekarang ini kayak laki-laki mau deketin, laki-laki mau ini. Aku masih berharap kalau laki-laki itu semua sama. Ya aku awalnya waktu aku pengiraannya emang semua orang itu semua cowok itu sama, tapi waktu itu ada laki-laki yang merubah pemikiran aku kalau laki-laki itu beda. Dan setelah aku kira laki-laki itu beda, ternyata orang itu yang paling yakin dan paling buat aku yakin kalau laki-laki itu semua sama. Dan orang itu tuh bilang kalau laki-laki itu beda. Ya bedanya emang beda cara mereka menyakiti, itu sakit banget. Aldi, gimana sih rasanya balikan sama mantan? Aku jujur ya, kalau SD aku tuh bener-bener playgirl dan aku tuh hijrah 5 tahun, hijrah banget. Aku waktu SD pernah balikan, tapi itu memang cinta monyet. Meskipun umur aku udah tua, cinta monyet. Dan menurut aku balikan sama mantan itu ya bisa, mereka balikan, bisa juga kayak damai gitu. Tapi ingat, balikan sama mantan itu nggak akan langgeng, karena ya kebanyakan ya mereka tuh bakal kayak, iya apaan sih orang teh gitu, astagfirullah, ya apaan sih aku teh balikan gitu sama mantan gitu, padahal kita tuh udah tahu mantan itu tuh pernah nyakitin kita. Masa sih balikan lagi? Emang kalau aku balikan lagi sama dia nggak akan nyakitin aku gitu? Itu mikirnya, jadi mereka tuh gak akan langgeng ya. Tapi nggak tahu sih ya, beda-beda kan ya. Kalau menurut aku seperti itu karena aku pengalaman waktu SD. Barcelo, pendapat kamu tentang mantan gimana? Pendapat aku tentang mantan itu menyakitkan dan bahagia. Bahagianya apa? Ya karena kita pernah hadir di kehidupannya, dia juga pernah hadir di kehidupan kita. Kita juga nggak berhak buat ngebenci ya. Mungkin udah takdir kalau misalnya dia tuh harus nyakitin kita, karena takdir kita itu udah tertulis di lauhul mahfuz. Cuman ya sedihnya karena kenapa orang yang kita sayang harus ninggalin kita ataupun harus ditinggalin kita. Tapi aku orangnya nggak pernah meninggalkan, aku itu orangnya selalu ditinggalkan. Nasib aku kali ya, ditinggalkan tuh karena bukan kesalahan aku, tapi memang mungkin keperluan orang yang meninggalkan aku lebih penting daripada aku gitu. Ya apalah yang harus kita perbuat, mungkin yang udah takdir Allah. Ya menurut aku sih ya, bagi mantan-mantan semua yang nonton video ini, aku pinginnya kalau kalian ninggalin itu
harus ada penjelasan dan pamit. Prinsip aku orangnya itu harus selesai urusan. Kalau udah selesai ya udah. Apa sih yang harus aku marahin? Apa sih yang harus aku keselin? Apa sih yang harus aku bales gitu sama yang dia udah kasih ke aku sakitnya gitu? Kalau dia udah izin mah. Ya aku mah pinginnya gitu ya, biar selesai gitu ya. Hati kita udahlah kayak mikir, ya udahlah gitu. Tapi kan kalau misalnya itu nggak ada izin, nggak ada apa, otomatis kita tuh kayak digantung. Ada lagunya juga. Gitu deh. Terus Pak Ade, apakah suka terhadap lawan jenis perlu sebuah alasan? Menurut aku enggak. Karena menurut aku yang perlu alasan itu berarti ada yang dia inginkan, yang suka sama orang itu. Karena menurut aku cinta sesungguhnya itu tanpa alasan. Kalian pernah nggak suka sama seorang tapi kayak apa sih, kenapa sih aku tuh suka sama orang itu, padahal kan orang itu menurut orang lain tuh jelek, pendek, terus kayak sombong, gimana gitu. Pernah nggak kalian gitu? Pernah kan? Nah, berarti kalau kita mencintai seorang nggak harus ada alasan terus kan? Ya karena aku tuh seringnya aku mencintai orang itu tanpa alasan. Kalau aku menyadari aku tuh mencintai dia karena alasan, kadang aku suka ngindar gitu, karena ini bukan cinta beneran, ini bukan gitu. Soalnya kalau misalnya kamu suka sama dia tuh kenapa sih? Karena dia itu baik, cantik, terus kaya. Nah kalau seandainya cewek itu udah nggak kaya gimana? Kalau cewek itu udah nggak cantik gimana? Kalau cewek itu udah nggak baik gimana? Ditinggalin? Ya enggak lah. Ya kalau cinta terkadang ya gini ya, kayak kita cinta sama orang itu, padahal kita tuh udah tahu orang itu teh jahat, terus ya banyak kekurangannya, tapi kita tetap mencintai. Nah itu namanya mencintai, karena mencintai itu mencintai kekurangannya dan mencintai kelebihannya. Bijak banget ya. Terus Raffi, gimana caranya ngelanggengin hubungan? Saling percaya, saling berjuang di saat bahagia, di saat sedih, di saat banyak masalah. Ingat ya, kalau mereka saling ego ya nggak akan ada kata langgeng gitu. Apalagi udah pacaran, apalagi udah serius, udah komitmen. Cinta, gimana rasanya ditinggalin pas sayang-sayangnya? Aduh rasanya nyesek banget. Kalau udah nggak ada iman, itu orang yang ditinggalinnya bisa gila. Karena menurut aku cinta itu bisa merubah dalam kebaikan ataupun kejelekan, keburukan. Yang ditinggalin pas sayang-sayangnya itu bisa gila, bisa bunuh diri. Itu yang nggak punya iman. Tapi yang punya iman insya Allah kuat, ya meskipun harus di dalam hatinya sakit tapi pura-pura bahagia kayak aku. Hanin, gimana rasanya ditinggal nikah sama kakak kembaran? Rasanya sakit banget. Rasanya kayak separuh jiwaku pergi. Separuh jiwaku tuh pergi, jadi kayak aku langsung lemes. Badan aku dari 45 terus turun jadi 40. Udah 40 aku turun lagi sekilo, jadi 39. Sampai mana? Oh udah. Sekarang tinggal kata Hanin juga ya sekarang. Kenapa masih jomblo? Karena belum ada yang bisa buka hati aku sampai sekarang. Jadi kalian kalau pengen deketin aku dan dapetin hati aku harus benar-benar siap mental. Weh, Pertanyaan terakhir dari KMG. Kalau kamu bisa mengubah suatu hal tentang caramu dibesarkan keluarga, apa yang akan kamu ubah? Aku tuh orangnya nggak suka sendiri. Hal yang akan aku ubah dari keluarga aku, cara mendidik aku. Aku pengen mengubah keluarga aku, cara mendidik aku dari kekerasan mereka.
Ya, kalian kepo apa maksudnya? Yuk tonton di pertanyaan selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum. Oh ya, kalian semua jangan lupa buat subscribe, like, comment, and share.